Makanya indahnya Islam ini nih, mau ngingetin orang pun ada cara. Ada caranya banget. Mau ngingetin orang ada cara, ada metode. Tanpa menyinggung perasaannya, tanpa melukai hatinya. Iya. Tuh Islam itu, Rasulullah tuh mencontohkan indah banget. Jadi jangan mentang-mentang baru hijrah, ketemu temennya masih selengean, ketemu temannya masih buka-bukaan aurat, ngelihat temannya masih dalam kubangan dosa, terus dia langsung mencerca orang tersebut di hadapan orang lain, tuh nggak boleh. Jadi kalau ngingetin orang itu mesti berdua empat mata. Kemudian cara ngingetin gimana? Billati ahsan, dengan cara yang terbaik, dibungkus yang bagus banget sehingga nggak melukai hatinya. Yang kau wanita ada mimpi yang terlambat. Halo Sobat Kawani, dan masih bareng Dani Ringo di part selanjutnya. Dan ini satu podcast di bulan suci Ramadan, khususnya untuk menemani Sobat Kawani yang sedang beraktivitas di bulan suci Ramadan di Ramadan 1446 Hijriah tentunya. Saya juga masih bersama Habib kita yang paling keren, kece. Dan mudah-mudahan saya ke bawah tampan di bulan suci Ramadan ini. Ada Habib Muhammad Bagir Al-Absi. Nah, ketika membahas sebelumnya nih Bib ya, dengan perjalanan menuju bulan suci Ramadan bagaimana, lalu juga menjaga diri kita ingin bertobat di bulan suci Ramadan, juga Habib sudah memberikan nasihat dan masukannya. Dan tentunya ketika bertobat nih Bib, kadang kita selalu ada gesekan dari antara hati dan lingkungan mungkin. Bagaimana kita bisa berdamai dengan diri sendiri, keluarga, teman-teman, apalagi di saat kondisi akhir zaman ini. Ketika ada orang yang mencoba untuk kembali ke jalan Allah dengan sholat ya contohnya, tapi lingkungannya masih nggak bagus. Kadang, aduh mau sholat takut diketawain loh. Kadang masih ada gitu kan Bib ya. Aduh bagaimana nih? Nah, itu bagaimana sih Bib menurut Habib yang harus kita lakukan gitu kan caranya? Kadang tidak hanya dengan rekan-rekan, tapi kadang kembali lagi seperti Habib yang katakan di episode kemarin, dengan hati kadang masih kayaknya ada penahan lah di situ tuh. Iya. Ketika kita masih sholat, kita masih pengen lihat orang. Akbar, ternyata ya elah mabar gitu kan. Iya. Nah, itu gimana sih cara tips and triknya menjaga hati berdamai dengan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar? Iya. Barang siapa orang man wajadallah wajada kulli syai'. Barang siapa orang udah mendapatkan Allah, dia akan mendapatkan segala-galanya. Wa man faqadallah faqada kulli syai'. Orang kalau udah kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya. Makanya enggak ada kunci kebahagiaan, enggak ada kunci kebaikan, enggak ada kunci ketenangan. Kunu ma'allah. Jadikan prioritaskan Allah di atas segala-galanya. Biar kita dapat prioritas dari Allah Ta'ala. Orang yang mengutamakan Allah, Allah utamakan dia. Tapi kalau orang-orang yang suka menyampingkan Allah, ya Allah sampingkan segala keadaannya. Ya, dan apapun yang kita harapkan di dunia ini, yang kita dapatkan di dunia ini, nggak bikin kita tenang kok. Firaun punya segala-galanya, punya harta, punya tahta, punya jabatan, punya keturunan, punya pengikut yang banyak, tapi binasa, tenggelam. Tidak ada ketenangan dalam kehidupannya. Kenapa sebabnya? Karena dia kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ngaku jadi Tuhan. Lebih parah lagi. Iya. Nah, kalau kita mau dapat ketenangan dari Allah Ta'ala, zikrullah, banyakin zikir. Sesibuk apapun, ya tasbih, zikir. Zikir, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Jangan pas lagi lihat cewek, subhanallah. Itu salah itu penggunaannya ya. Itu ada kayaknya yang ketahui dari sobat kawan. Iya. Kadang-kadang lihat yang cakep dikit, masya Allah, begitu. Ya, ini tasbihnya bukan pada tempatnya namanya ya. Harusnya kalau ngeliat yang begitu, astagfirullah. Minta ampun kepada Allah, astagfirullah, jangan diliatin mulu. Ya pandangan pertama ya bonus deh, kan. Pertama nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kalau terus diplototin, ya jadi dosa jariah terus tuh, tinggalin mulu tuh. Itu yang keduanya pandang jadi dosa. Nah, kemudian bagaimana kita berdamai juga sama yang namanya lingkungan. Nah, itu udah diri kita ini juga berat, udah berat nih. Ya, ditambah lagi lingkungan lagi, pengaruh lingkungan. Nah, ini pertemanan ini mempengaruhi keimanan kita. Makanya dikatakan dari Rasulullah SAW, kadar keimanan seseorang itu tergantung teman nongkrongnya, teman duduknya. Rasul juga bilang, perumpamaan orang yang duduk sama orang tukang minyak wangi dan orang yang duduk sama tukang pandai besi. Atau umpama kita gampang deh, yang suka duduk sama tukang ikan. Kita kalau duduk sama tukang minyak wangi, saya nggak belanja minyak, tapi mampir.
Coba tester dong. Ya, kita pulang-pulang ke rumah kita, istri nanya wangi banget. Ya. Orang rumah bakal nanya wangi banget. Padahal nggak beli itu minyak wangi karena mampir. Tester. Iya kan? Dia duduk sama tukang ikan. Istri kita belanja ke pasar, nggak belanja ikan, dia milih-milih aja tuh ikan. Dia duduk sama tukang ikan, ya pulang-pulang bau amis. Nah inilah pengaruhnya lingkungan kita, pengaruhnya pertemanan kita. Bahwasannya keimanan seseorang tergantung teman nongkrong, teman duduknya. Maka cari teman duduk yang baik. Yang gimana sih cari teman duduk yang baik tuh? Teman duduk yang suka ngingetin kita. Tapi anak-anak zaman sekarang kalau temen yang ngingetin kebaikan dibilang sombong lo, sok bener lo, sok iye lo. Sok iye. Iya, padahal itu dosa yang besar loh. Minal kabair, bahkan dikatakan dosa yang besar ketika ada orang ngingetin kebaikan kepada kita, terus kita ejek, itu dosa yang sangat besar. Makanya Islam itu apa sih? Allah bilang apa? Watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Kewajiban kita dakwah itu bukan tugasnya habib, kiai atau ustadz. Dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesi kita dakwah. Ngingetin. Jadi dakwah itu bukan tugasnya ustadz, santri, orang benar, orang ini, orang itu. Enggak. Tapi apapun profesi kita, berdakwahlah kalian. Ya kan? Saling mengingatkan tidak ada salahnya. Saling mengingatkan nggak ada salahnya. Kita mau jalanin syukur-syukur, nggak mau ya udah. Dan kita pun mengingatkan juga nggak boleh pakai nafsu. Ada etika, ada cara. Makanya Allah Ta'ala bilang apa? Bil hikmah wal mau'izah hasanah. Contohin dulu, mulai dari diri kita. Baru ke orang lain. Nah, kemudian ketika kita mengingatkan orang lain dengan cara yang baik. Ngingetin istri dengan cara yang baik. Oh saya kan imam, Beb. Habis dengerin kajiannya Habib, habis dengerin kajiannya Kiai atau Ustadz. Ya kan, kalau perempuan keluar rumah buka aurat dosanya besar banget. Suaminya masuk neraka, terancam segala macam. Pulang-pulang ke rumahnya bini dibungkus kain kapan? Pulang-pulang ke rumahnya bininya dibungkus kayak apa namanya, kue cucur. Nggak gitu. Kayak lemper. Nggak begitu. Rasulullah tuh kalau ngingetin istrinya dengan cara yang paling baik. Bukan cara baik ya, cara yang terbaik. Pernah dulu Rasulullah tuh Sayyidah Aisyah izin, ya Rasul kata. Saya mau nonton atraksi di depan. Kebetulan di depan rumah Nabi tuh ada orang utopia Afrika datang ke Mekah. Itu kemudian mereka kalau kayak kita sekarang ini debus, sulap, sirkus. Iya, itu orang-orang pada kumpul ngerumbun semua pengen nonton. Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah saya pengen nonton. Rasulullah bilang, jangan ya Aisyah. Kalau kamu keluar rumah saya nggak ridho. Kenapa? Saya takut kecantikan engkau dipandang laki-laki lain dan saya nggak ridho. Cemburunya Rasulullah tuh indah. Bentuk sayangnya Nabi. Nggak kayak orang zaman sekarang, istri diwakapin kadang-kadang. Diwakapin? Bener. Gimana tuh? Maaf, sekarang perempuan zaman sekarang kalau keluar rumah cantik banget. Oh iya. Ketika di rumah, Masya Allah. Keluar rumah pakai minyak sebotol, sekampung nyium. Giliran di rumahnya, Masya Allah, bawa cap kampak kadang-kadang. Bawa minyak kayu putih. Ya. Itu kalau punya bini begitu, bawaannya pengen tukar tambah aja rasanya. Ya. Tapi Nabi ngingetin caranya baik banget. Dan Rasulullah tuh nggak pernah manggil istri itu pakai nama. Tapi Nabi manggil istri itu dengan sebutan yang indah-indah. Itu sunnah Nabi, jangan malu. Ketika romantis sudah sunnah ya? Sunnah. Tapi jangan romantis depan orang. Nggak boleh. Orang zaman sekarang maaf romantis depan orang di medsos pasang status lagi jalan-jalan ke mall. Mall apa namanya? Ape. Atau lagi jalan-jalan foto, lagi kondangan sama istri foto, lagi pelukan sama bini foto. Itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, jangan. Romantis jangan untuk diumbar. Romantis kita urusan kita di rumah sama istri kita. Ini maaf orang zaman sekarang di medsos kayaknya romantis banget sampai rumah berantem begulet deh. Tidak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasinya. Makanya Rasulullah juga ketika berkata, Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, tapi saya pengen nonton, pengen lihat, penasaran, saya juga butuh hiburan. Wajar, istri kita butuh hiburan. Kata Rasulullah, kalau begitu lihat dari jendela. Ya Rasul, jendelanya tinggi. Itu digendong sama Rasulullah. Istri Rasulullah digendong sama Nabi Muhammad untuk menyaksikan atraksi tersebut. Ini kecintaan Nabi terhadap istri. Sama istri kita harus cinta. Karena di balik kesuksesan kita ini terdapat doanya istri. Jadi nggak boleh sombong. Kemudian sama siapa? Sama keluarga kita. Sama orang tua kita. Ya kan? Terutama di bulan suci Ramadan. Ya, kita diperintahkan menahan lapar dan haus. Kita merasakan hidup susah. Ya enggak? Biar kita ingat saudara kita di luar sana banyak yang membutuhkan. Tetangga kita yang membutuhkan. Terutama siapa? Keluarga nih, orang tua kita.
Banyak orang zaman sekarang dia sedekah kemana-mana nyampi, keluarga sendiri kelaparan, itu nggak dapat pahala sama sekali. Al-muta'addi fi amal kamaniha. Orang yang nggak tahu tata tertib dalam beramal, Ya. seperti orang yang nggak beramal sama sekali. Walaupun dia sudah beribuan, Walaupun berjutaan, miliaran, tapi nggak ada tata tertib dalam beramal seperti nggak sama sekali. Kita masak enak, tetangga kita nyium. Iya, orang yang jauh kita kasih, tetangga kita nggak kita kasih, nggak dapat pahala sama sekali. Apalagi sama orang tua kita. Banyak orang zaman sekarang mentingin baju lebaran buat diri sendiri. Banyak orang zaman sekarang mentingin buat istrinya, iya, mentingin buat anaknya. Orang tuanya dikesampingkan sama dia. Nauzubillah, summa naudzubillah. Padahal nih ada resep jitu kita mendapat pengabulan doa dari Allah Ta'ala. Apa tuh? Kalau kita minta sama Allah, tahu diri. Walaupun Allah senang diminta, tapi tahu diri hijab kita tebal banget, dosanya tebal. Bukan tebal lagi, udah karatan sama dosa. Tapi ada akses, ada wasilah doa kita diijabah sama Allah Ta'ala. Oh, gimana caranya tuh? Depan mata kita tiap hari siapa? Orang tua kita. Ketika kita menggembirakan orang tua kita, Allah gembirakan kita. Jadi ridhonya Allah tuh ridhonya kedua orang tua kita. Iya kan? Coba gajian, dapat gaji. Bisa nggak pertama kali yang kita kasih orang tua kita? Beli motor. Ya Allah, pengen belinya motor, ya Allah. Kalau punya motor, saya pengen ngajak orang tua saya jalan-jalan. Ya Allah, kalau punya mobil, pengen nyenengin orang tua saya. Ya Allah, punya duit nih, pengen bahagian orang tua saya. Ketika kita nisbatkan doa kita untuk orang tua kita, saat itu Allah akan ridho kepada kita, itu menjadi mempercepat doa kita diijabah sama Allah Ta'ala. Ini orang zaman sekarang, maaf, yang jauh dia ziarah nyampe, ke makam orang tuanya nggak nyampe. Nah, lo. Pernah kejadian bang, pernah kejadian. Banyak ya. Saya lagi ziarah ke makam saudara saya tuh di Jakarta, di Tanah Abang. Saya lagi ziarah, bawa santri-santri, bawa teman-teman pengajian, anak pengajian. Satu bilang, Beb, makam bapak saya juga di sini, Beb. Ayo sekalian kita ziarah yuk. Iya, Beb. Lupa saya makamnya yang mana, Beb. Waduh, saya dalam hati saya amit-amit punya anak kayak begini, ya Allah. Iya, bahkan makam orang tuanya lupa. Ziarah kemana aja nyampe, tapi ke makam orang tuanya nggak nyampe. Sedekah kemana aja nyampe, orang tuanya dilupain sama dia. Aduh, jangan deh. Jangan lah ya. Yang perempuan juga di rumah nih, jangan cemburu sama suami. Kalau suami bakti sama orang tua, istri jangan cemburu. Kenapa istri jangan cemburu? Kenapa nggak boleh cemburu istri? Sebab ketika suami kita berbakti kepada orang tuanya, maka besok anak kita pun bakal berbakti kepada ibu bapaknya. Tapi kalau kita cemburu sama suami kita yang berbakti kepada orang tuanya, besok anak kita juga bakal durhaka, cemburu ketika anak kita berbuat baik kepada kita. Sebagaimana kita nggak mau ditelantarkan anak kita, maka jangan telantarkan orang tua dan mertua kita di rumah, insya Allah. Tuh, Pukulan sekali ya. Iya. Pasangan, diri sendiri, Ya. kemudian juga teman. Teman, Nih yang paling penting tuh, lingkungan kita nih. Karena Lingkungan ketika kita kita. sudah mulai beranjak mau mencoba kembali ke jalan Allah, karena terbenturnya oleh lingkungan sini, kanan, Lingkungan kiri. lagi, nongkrong di meja ngomongin orang. Betul. Habib, saya nggak pernah ngomongin orang, Bib. Lah terus saya cuma pendengar setia aja, Bib. Sama. Nggak bakal ada yang diomongin kalau nggak ada pendengar. Kadang berita satu dibumbuin, Betul. disajikan oleh syaitan tuh, dibikin manis mulutnya itu sehingga dia merasa asik ketika membicarakan orang lain. Oke. Itu dosanya sangat luar biasa. Ketika kita membicarakan keburukan orang lain, itu maka Allah akan bukakan keburukan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan pernah kita bicara keburukan orang lain, apalagi teman sendiri. Makanya kita harus menjalankan hak teman kita. Haknya apa? Jangan merasa lebih baik dari teman kita, merasa lebih mulia darinya, merasa lebih pintar darinya, merasa lebih berharta daripadanya, berpangkat daripadanya. Nggak boleh. Tapi kita tunaikan hak teman kita. Datang ke rumahnya, kita silaturahmi kepadanya, bantu urusannya. Apa yang bisa kita bantu? Kemudian ada pertemanan apa? Bangunlah persahabatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemannya karena Allah Ta'ala. Bukan Itu. karena hal yang lain lah. Bukan ya. karena hal yang lain, karena Allah. Sayang sama dia karena Allah. Jadi kan tulus. Kalau kita ngingetin, gue gedek sama dia nih buat maksiat terus nih. Gue gedek sama dia nih. Main apa zaman sekarang namanya? Apa namanya nih? Apa? Game. Apa itu yang judi-judi sekarang nih? Slot. Atau aja tuh. Ya begitu, iya kan, slot. Iya kan. Iya. Atau teriming-iming sama satu lagi tuh kalau nggak punya duit apa? Oh, pinjol. Pinjol, iya kan. Itu Itu. tanggapinya gimana tuh, Bib? Judol, pinjol tuh. Itu karena lingkungan ngaruh banget tuh, apalagi di ya
Lagi ngehits kayaknya. Pengaruh teman. Oh, teman, Pengaruh teman. Aku minjem judi online. Gue main judi online dapat duit sekian. Saya sering bilang, ada nggak orang kaya karena judi? Kagak. Kalau ada bawa aja ke sini. Paling dibilang ada teman saya. Mana temannya? Ada temannya teman saya. Orangnya bawa ke sini. Iya, temannya teman saya, dibilang tuh. Baru katanya. Jadi jangan pernah kita memulai keberhasilan dengan hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang ada apes. Betul banget nih. Contoh, buka usaha, modal 100.000. Ya tapi rezekinya halal, berkah tuh warung. Serasa cukup buat satu Cukup, bulan. padahal warung kecil. Kayaknya warung saya rame. Nih kalau saya make up, saya besarin nih. Ya kan, saya upgrade lagi nih warung, inovasi. Saya bikin lebih hebat lagi dengan produk lebih bagus lagi. Kayaknya nih bakal untung gede nih. Akhirnya dia menghalalkan segala cara, dia pinjam pinjaman online. Atau dia pinjam kepada hal-hal yang diharapkan oleh Allah yang sifatnya riba. Ketika dia membuka usahanya dengan hal yang haram, maka tunggulah kehancuran. Tunggulah kehancuran. Karena Allah nggak ridho. Tahu nggak dosa riba? Mau tahu? Riba itu 70 pintu kata Rasulullah. Dan sekecil-kecilnya dosa riba perumpamaannya engkau menzinahi ibu kandung kau sebanyak 7 kali. Nauzubillah, subhanallah, min dzalik. Jadi jangan sampai tuh ya, cuman lingkungan, pengaruh lingkungan. Maka carilah pertemanan yang Sehat. yang baik. Kalau nggak baik Positif juga, lah ya. kalau nggak baik juga ya sudah, gaulu salama. Apa kabar? Sehat, cabut. Nongkrong bentar, ketika ada pemikiran-pemikiran yang nggak baik, Cabut. tinggalin gaulu salama wa'arid anil jahilin, kata Allah Ta'ala. Berpalinglah daripada keburukan. Insya Allah Allah jaga diri kita daripada lingkungan-lingkungan yang nggak baik, dan kita menjadi pengaruh baik untuk lingkungan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika emang benar banget nih Bib ya, dekatilah teman yang rewel banget tentang kalau kita lagi nyuruh sholat dianya nggak mau, itu sebenarnya temennya sayang banget sama kita. Pegel juga. Kalau rewel sih pegel juga. Iya, Kan? Tapi katanya harus dilindungi Bib, harus disayang, jangan sampai deh, karena dia pengingat kita katanya. Iya, makanya indahnya Islam ini nih, mau ngingetin orang pun ada cara. Ada caranya banget. Mau ngingetin orang ada cara, ada metode. Tanpa menyinggung perasaannya, tanpa melukai hatinya. Iya. Tuh Islam itu, Rasulullah tuh mencontohkan indah banget. Jadi jangan mentang-mentang baru hijrah, ketemu temennya masih selengean, ketemu temannya masih buka-bukaan aurat, ngelihat temannya masih dalam kubangan dosa, terus dia langsung mencerca orang tersebut di hadapan orang lain, tuh nggak boleh. Jadi kalau ngingetin orang itu mesti berdua 4 mata. Kemudian cara ngingetin gimana? Billati ahsan, dengan cara yang terbaik, dibungkus yang bagus banget sehingga nggak melukai hatinya. Penyampaiannya enak. Isinya dapet. Nggak melukai, nggak membuat dia merasa malu. Tapi yang paling penting apa? Birrahmah, dengan kasih sayang. Kalau kita ngingetin karena benci nggak bakal sampai ke hati orang. Tapi kalau kita menyampaikan karena cinta, Betul. akan sampai kepada hati. Ini telepati hati ini gak ada batasan. Kayaknya Habib udah nyampe telepatinya. Hah? Udah Nyampe. connecting Udah connected ya. nih. Iya, Karena obrolannya menjurus ke saya ini ya. Nah, jadi buat Sobat Kawani, tentunya setelah tadi pembahasan tentang berdamai dengan diri sendiri, dengan rekan-rekan, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita ambil hikmahnya, kita ambil hasilnya, bahwa setelah dengan bulan suci Ramadan ini selesai dan pergi, kita mempunyai bekal-bekal, salah satu dari ilmu, lalu juga dari hal yang sangat banyak, dan tentunya sahabat-sahabat atau teman-teman yang baik yang bisa menemani kita melewati hari dengan Islam dan dengan rahmatnya Allah ada di diri kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, nanti kita akan ketemu lagi di season selanjutnya, di part selanjutnya, dan masih bareng Dani Ringo dan juga Habib Muhammad Bagir Al-Habsyi. So,